Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai materi tafsir Asy-Sya'rawi surat Al-Baqarah ayat 255 sekaligus ingin memenuhi tugas ulangan tengah semester pada mata kuliah studi naskah Al-Quran dan Hadis. Baik, saya sebagai pemateri awal ingin memaparkan sedikit mengenai biografi dari Imam Asy-Sya'rawi. Nama lengkap dari Imam Asy-Sya'rawi ini adalah Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ia lahir pada tanggal 17 Rabiul Tsani tahun 1329 Hijriah atau 16 April 1911 Masehi. Ia lahir di Desa Dakadus, Kecamatan Midgamar, Kabupaten Dakalia. Asy-Sya'rawi ini berasal dari keluarga yang sederhana yang mana sangat mencintai dengan ilmu pengetahuan. Ayahnya seorang pedagang, sangat mencintai ilmu pengetahuan. Makanya tidak heran ketika sejak kecil ia telah gemar dengan menuntut ilmu karena telah mendapatkan dorongan dari kedua orang tuanya gitu. Lalu untuk pendidikannya ia dimulai dari menghafal Al-Quran dengan syekh yang berada di daerahnya, yaitu Syekh Abdul Majid Pasha. Ia mulai menghafalkan Al-Quran umur 11 tahun. Setelah itu ia mulai melanjutkan pendidikan formalnya dari SD, SMP, SMA di lembaga pendidikan Al-Azhar. Kemudian setelah lulus dari SMA Al-Azhar, ia mulai melanjutkan pendidikannya ke Universitas Al-Azhar dengan mengambil jurusan Bahasa Arab pada tahun 1937 Masehi hingga 1941 Masehi. Lalu tidak hanya S1 saja, beliau juga melanjutkan pendidikannya dan mendapatkan gelar alamiat atau setara dengan MA pada tahun 1943 dan juga mengambil jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Setelah dari melanjutkan pendidikannya, ia mulai menekuni karir-karirnya. Pertama, ia mulai menjadi seorang guru di sekolah Al-Azhar. Kemudian, ia pernah menjadi dosen tafsir hadis di Universitas Malik Abdul Aziz di Mekah di Fakultas Syariah. Kemudian ia pernah diangkat menjadi wakil kepala sekolah lembaga pendidikan Al-Azhar. Lalu ia juga pernah menjadi departemen wakaf. Kemudian ia juga pernah ditunjuk sebagai asisten pribadi Grand Syekh Al-Azhar Hasan Ma'mun pada tahun 1964. Beliau telah memangku banyaknya jabatan-jabatan, entah itu dari pemerintahan, bidang pembelajaran ataupun dakwah. Karena terlalu banyaknya karir yang ia tekuni, maka mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu. Kemudian selain itu pula Asy-Sya'rawi ini ternyata seorang dai yang kondang gitu, dan ia mempunyai kitab tafsir yang bernama Kitab Tafsir Asy-Sya'rawi. Mungkin ini akan dibahas selanjutnya kepada latar belakang penamaan, motivasi dan munculnya kitab tafsir ini. Bahwasanya perlu kita ketahui bersama, tidak semua karya Asy-Sya'rawi ini ia tulis secara langsung, karena ia pernah berpendapat bahwasanya kalimat yang disampaikan secara langsung dan dapat diperdengarkan itu akan lebih mengena daripada kalimat yang disebarluaskan melalui tulisan gitu. Karena manusia akan mendengar dari narasumber yang asli. Jika dalam bentuk tulisan, tidak semua orang dapat membacanya. Namun dengan pendapat beliau seperti ini bukan berarti beliau tidak menafikan kebolehan untuk mengalihbahasakan apa yang beliau sampaikan secara lisan. Begitu pula dengan kitab tafsir Asy-Sya'rawi ini. Kitab tafsir Asy-Sya'rawi ini tidak ditulis secara langsung oleh beliau,
kitab tafsir Asy'arawi ini merupakan hasil kolaborasi kreasi dari dua muridnya yang bernama Muhammad Al-Sinrawi dan Muhammad Al-Waris Ad-Dasuki, yang mana isi dari kitab tafsir ini merupakan kumpulan dari pidato-pidato, ceramah-ceramah yang dilakukan oleh Asy'arawi. Kemudian hadis yang berada di kitab tafsir Asy'arawi ini telah ditahrij oleh Ahmad Umar Hashim. Kemudian kitab tafsir ini diterbitkan oleh Ahbar Al-Yaum Idarah Al-Kutub wa Al-Maktabah pada tahun 1991. Lalu dalam muqaddimah tafsirnya, Asy'arawi ini menuturkan dengan nada rendah bahwasanya renungannya terhadap Al-Quran bukanlah berarti itu tafsiran Al-Quran, karena melainkan hanya percikan pemikirannya yang terlintas di dalam hati seorang mukmin pada saat membaca Al-Quran. Menurutnya, jika Al-Quran dapat ditafsirkan, maka yang lebih berhak untuk menafsirkannya ialah Rasulullah, karena kepada Rasulullah Al-Quran diturunkan. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya dalam muqaddimahnya ini penamaan dari kitab tafsir Asy'arawi ini ialah hasil dari renungannya, karena kata dari khawatir ini ialah bermakna perenungan gitu. Dan penamaan kitab tafsir ini ialah diambil dari nama pemilik ide, yaitu Asy'arawi sendiri. Lalu jika kita cermati lebih jauh di pendahuluan di muqaddimah Asy'arawi ini, dapat kita tangkap bahwasanya yang memotivasi mengapa ia menjelaskan Al-Quran itu ialah pertama, ingin menjelaskan hukum-hukum Allah secara lebih jelas. Kemudian yang kedua, ingin menjelaskan bahwasanya Al-Quran ini selalu relevan dengan perkembangan zaman. Ketiga, ingin menanamkan keyakinan pada umat Islam bahwasanya Al-Quran ini mengandung mukjizat, dan keagungan mukjizat ini itu dari segi bahasa, kandungan, dan rahasia-rahasia lainnya. Lalu kemudian ialah sumber dari kitab tafsir ini. Sumber dari kitab tafsir ini ialah merujuk kepada dua sumber, yaitu tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'yi. Namun dalam kitab Al-Syarawi ini yang lebih dominan dan yang lebih menonjol ialah tafsir bil ma'thur, yaitu tafsir dengan ayat gitu. Jika tafsir bil ra'yi biasanya ia menjelaskan kosakata suatu ayat, lalu dicarikan kosakata yang relevan dengan ayat yang lain, kemudian dijelaskan secara rasional dengan mengajukan pertanyaan, lalu pada akhirnya ia menyimpulkan. Lalu metode yang digunakan oleh kitab tafsir ini ialah metode tahlili atau analisis. Metode ini adalah yang menafsirkan ayat dimulai dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas, kemudian mengikuti susunan surat-surat dan ayat-ayat Mushaf Utsmani. Namun menurut sebagian ulama juga ada berpendapat bahwasanya kitab tafsir Asy'arawi ini menggunakan metode maudhu'i. Lalu selanjutnya ialah corak dari kitab tafsir ini. Kita telah mengetahui ya bahwasanya Muhammad Abduh ini dikenal sebagai mufassir yang mempelopori perkembangan tafsir yang bercorak al-adabi al-ijtimai, atau tafsir yang berorientasi pada sastra budaya dan kemasyarakatan di Mesir. Corak ini ternyata menjadi panutan mufassir setelahnya, termasuk Al-Syarawi. Dalam kitab tafsir ini jika kita lihat penafsirannya itu dengan pemahaman kebahasaan dan fikih al-lugha dan i'jaz al-lughawi. Namun yang lebih menonjol dari corak tafsir ini ialah sisi ijtimainya atau sosialnya. Melalui penafsirannya ini, Asy'arawi ini mengemukakan pendapatnya
pemikirannya, tentang pendidikan, perhatiannya yang besar ditujukan untuk memberi solusi bukan hanya berbagai problem masyarakat, melainkan problem pemerintah pun Asy'arawi beri solusinya. Namun di sisi lain juga Ali Iyazi juga mengatakan bahwasanya corak tafsir Asy'arawi ini menggunakan tarbawi atau pendidikan dan islahi reformasi. Kemudian yang selanjutnya ialah karakteristik dari kitab tafsir ini. Pastinya setiap kitab tafsir memiliki karakteristik masing-masing. Begitu pula pada tafsir Asy'arawi ini. Beberapa di antaranya karakteristik dari tafsir Asy'arawi ini ialah yang pertama, sangat memperhatikan kebahasaan dan arti kosakata. Seringkali Asy'arawi ini menganalisa arti kosakata ayat per ayat dengan menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan tanpa mengurangi konsentrasi bagi pembacanya gitu. Karena Asy'arawi juga ahli dalam bidang sastra dan bahasa. Kemudian yang kedua ialah dalam ayat-ayat yang berisi pesan-pesan akidah ini Asy'arawi mengikuti aliran ahli sunnah wal jamaah dengan menggunakan berbagai cara, baik dalam bentuk penjelasan dan argumen dari dalil-dalil maupun dialog yang dianggap logis dan ilmiah untuk memantapkan akidah dan tauhid serta mengajak manusia untuk kembali ke jalan Allah. Namun dengan begitu Asy'arawi ini tidak begitu fanatik dengan mazhab yang ia anut. Lalu yang ketiga ialah sangat memperhatikan mukjizat ilmiah. Asy'arawi menganggap sangat penting untuk mengaitkan penafsiran dengan penemuan-penemuan modern yang sudah mapan, sehingga beliau mengarang buku yang berjudul Mukjizat dalam 3 jilid. Mungkin hanya ini yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila banyak kurangnya. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua. Selanjutnya akan menjelaskan penafsiran Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 255 yang biasa kita sebut dengan ayat kursi. Sebelum ke penafsirannya, alangkah baiknya kita mengetahui dulu pengertian dari ayat kursi ini. Ayat kursi adalah salah satu ayat yang terdapat di dalam Al-Quran yang merupakan tuan dari ayat-ayat Al-Quran yang lain. Bahkan merupakan ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuliakannya dan memuatnya di dalam kitabnya yang mulia. Ayat kursi adalah ayat yang terdapat di dalam surah yang mulia. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda tentang ayat kursi. Kalau Rasulullah, ayat kursi termasuk dari 2 surat Al-Quran yang bersinar, yang disebut dengan yang bercahaya. Yang dimaksud dengan 2 surah tadi adalah surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Ayat kursi telah menghimpun semua sifat kesempurnaan dan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat kursi adalah ayat kekuasaan dan keperkasaan Allah atas hambanya. Ayat yang menggerakkan hati orang-orang mukmin, martabat dan kecenderungan, keagungan dan keindahan. Ayat yang menggabungkan semua makna takut kepada Allah dalam hati orang yang berfikir tentang kandungan ayat tersebut. Di dalam ayat ini terdapat wisal, penyatuan, kembali, wusul, sampai, dan ittisal, hubungan, yaitu penyatuan kembali kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan kedekatan kepadanya dan mengadakan komunikasi dengannya. Kemudian lanjut ke asbabun nuzul sebelum masuk ke penafsirannya. Ayat ini turun melalui serangkaian kisah, yakni antara Rasulullah SAW dengan Abu Hurairah dan malaikat Jibril. Suatu hari Nabi Muhammad SAW menerima zakat barang berupa kurma yang sangat banyak karena di rumah beliau tidak memiliki tempat untuk menyimpannya atau untuk menyimpan kurma-kurma tersebut, maka ditaruhlah zakat berupa kurma tadi di serambi masjid.
Maka beliau pun mengutus Abu Hurairah untuk menjaganya. Maka Abu Hurairah pun bersedia untuk menjaga kurma milik Rasulullah SAW. Pada malam pertama ketika menginjak waktu tengah malam, datanglah seorang anak kecil yang dengan memakai baju berwarna hitam mendekati kurma-kurma milik Rasulullah SAW tersebut, lalu mengambil kurma dan memasukkannya ke dalam kantong. Melihat hal tersebut, Abu Hurairah mendekati anak tersebut dan menegurnya. "Hai kamu ini, anak siapa malam-malam begini keluyuran dan mengambil kurma?" Mendapat teguran dari Abu Hurairah, anak kecil tadi menyahut dengan mimik yang sangat mengiba. "Abu Hurairah, saya," kata anak kecil tersebut, "Abu Hurairah, saya ini anak orang miskin. Dari pagi saya belum makan, perutku lapar. Izinkan aku mengambil sedikit saja kurma-kurma milik dari Rasulullah." Mendengar pengakuan anak kecil tersebut, Abu Hurairah merasa tak tega dan membiarkan anak kecil tersebut mengambil kurma milik Rasulullah SAW. Keesokan harinya, Abu Hurairah ditegur oleh Rasulullah. "Wahai Abu Hurairah, mengapa kamu lepaskan anak kecil tadi malam?" Abu Hurairah kaget dan merasa heran. "Rasulullah, kok bisa tahu?" tanya Abu Hurairah penuh penasaran. Rasulullah menjawab, "Iya, ada yang memberitahu aku, Abu Hurairah." Dan hari kedua, Abu Hurairah mempersiapkan diri dengan penuh kewaspadaan menjaga kurma-kurma milik Rasulullah. Ketika sampai di tengah malam, si anak kecil ini kembali dan datang lagi untuk mengambil kurma tersebut lalu memasukkannya ke dalam kantong. Kata Abu Hurairah, "Kamu lagi." Katanya, "Kamu sudah kapok, tak akan mencuri lagi. Kamu akan aku tangkap dan aku bawa ke hadapan Rasulullah." Sekali lagi anak kecil tersebut memohon dan dengan mimik yang sangat memelas, "Abu Hurairah, jangan kamu hukum aku. Orang tuaku sudah tidak ada. Ibuku sakit dan aku sudah tidak punya saudara lagi. Aku mohon lepaskan aku." Abu Hurairah sekali lagi tak tega mendengar pengakuan dari anak kecil tadi. "Baiklah, ini yang terakhir kali. Kalau kamu mencuri lagi, maka kamu akan aku ikat di tiang masjid dan akan aku serahkan kepada baginda Rasulullah." Keesokan harinya Abu Hurairah lapor kepada Rasulullah. "Wahai Rasulullah, hamba meminta maaf karena anak kecil itu datang lagi dan saya lepaskan karena hamba merasa tidak tega." Abu Hurairah pun mempersiapkan penjaganya. Dia tidak akan kecolongan lagi ketika tiba tengah malam. Rupanya anak kecil tadi datang lagi dan mengambil kurma. Ini sudah malam ketiganya. "Sekarang kamu tidak akan aku lepaskan. Kamu akan aku ikat di tiang masjid dan ini akan aku serahkan kepada baginda Rasulullah SAW." Anak kecil itu menyahut, "Abu Hurairah, aku punya doa keselamatan. Bila doa ini dibaca di pagi, maka kamu akan dijaga keselamatannya sampai sore. Dan bila dibaca pagi, kamu akan dijaga keselamatannya sampai malam." Abu Hurairah penasaran dengan doa apa itu. "Akan aku beritahu asal kamu lepaskan aku," bujuk si anak kecil tadi. "Baiklah, doa apa itu?" Anak kecil tersebut menjawab, "Ayat kursi." Abu Hurairah penasaran dan balik bertanya, "Bagaimana bunyi ayat tersebut?" Anak kecil tadi menjawab, "Tanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, karena aku tidak berani." Keesokan harinya Abu Hurairah mendatangi Rasulullah SAW. Anak kecil itu datang lagi, dia memberitahu doa namanya ayat kursi. Dan kata Rasulullah, "Ya, aku tahu." Maka datanglah malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW dan membawa ayat kursi. Abu Hurairah dan kata Rasulullah, "Abu Hurairah, dia adalah penipu daya, syaitan laknat, namun yang dikatakannya itu benar." Lafaz ayat kursinya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard
Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Yang artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal dan terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Kemudian lanjut ke penafsirannya. Ayat ini memberitahukan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak mendapatkan sifat uluhiyah di hadapan seluruh makhluknya. Dia Maha Hidup, tidak mati selamanya, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Di antara bentuk kesempurnaan dirinya yang hidup terus-menerus mengurus yang lain adalah bahwa dirinya tidak diserang rasa kantuk dan tidur. Kata sinah yang disebutkan di dalam ayat berarti rasa kantuk. Di dalam Sahih Muslim dari Abu Musa berkata, Nabi Muhammad SAW berdiri di tengah-tengah kami dan menyampaikan 5 kalimat. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak tidur dan tidak layak baginya untuk tidur. Dia merendahkan timbangan dan mengangkatnya amalan-amalan di tingkat kepadanya sebelum terangkatnya malam menuju siang, dan mengangkat amalan waktu siang sebelum terangkatnya amalan siang menuju malam. Tabirnya tersebut dari cahaya, dan seandainya Dia membukanya maka sinar wajahnya akan membakar semua yang terkena pandangannya. Masya Allah. Pada bagian pertama ayat kursi ini terdapat nilai pendidikan karakter, yaitu religius. Semua perbuatan dan ucapan selalu diawasi oleh Allah, sehingga manusia senantiasa menjaga dirinya dari hal-hal yang bersifat negatif. Ayat ini memberitahukan bahwa segala sesuatu adalah hamba Allah di dalam kekuasaannya dan di bawah kekuasaannya, sebagaimana dalam firman lain yang dijelaskan bahwa yang artinya tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. Sungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti, dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Quran Surah Maryam ayat 93 sampai 95. Dan menjelaskan juga bahwa keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu baik yang lampau maupun yang akan datang, seperti firman Allah Azza wa Jalla yang memberitahukan para malaikat, yang artinya, dan tidaklah kami Jibril turun kecuali dengan perintah Tuhanmu, kepunyaannya lah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Dan tidaklah Tuhanmu lupa. Quran Surah Maryam ayat 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, yang artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan, dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis di dalam kitab yang nyata, yaitu di Lauhul Mahfuz. Quran Surah Al-An'am ayat 59. Untuk lebih jelasnya, penjelasan yang sedikit saya sampaikan ini, kawan-kawan bisa melihat langsung dalam kitab Tafsir Muta'awwil Asy-Syarawi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan untuk penjelasan selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, materi mengenai kandungan surah Al-Baqarah ayat 255. Pada bagian pertama dari ayat kursi ini terdapat nilai pendidikan karakter,
seperti berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif. Yang mana dari hasil pemikiran tersebut dapat dijadikan solusi atau pengalaman introspeksi bagi masa yang akan datang. Kemudian ayat ini juga menjelaskan mengenai ilmu Allah yang sangat luas yang mencakup segala sesuatu, yang mana Allah lah Tuhan yang berhak untuk mendapatkan sifat uluhiyah dari para makhluknya. Kemudian dijelaskan juga bahwa ayat ini Allah turunkan hanya kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak diturunkan kepada yang selainnya. Seperti asar yang telah disampaikan oleh Ali dari Abu Ubaid, yakni ayat kursi diberikan kepada nabimu dari tempat penyimpanan yang berada di bawah arsy dan tidak diberikan kepada seorang pun sebelumnya. Mengenai penamaan dari ayat kursi sendiri, ini bukanlah hasil dari ijtihad para ulama, melainkan langsung dari Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat mengenai ayat apa yang paling agung dari kitabullah, kemudian Rasulullah menjawab ayat kursi. Lalu Rasulullah membacakan ayat ini, hadis riwayat Ahmad. Nah, banyak pendapat mengenai makna Al-Kursi sendiri, seperti ilmu Allah yang sangat luas, dan juga diartikan sebagai bentuk kekuasaan Allah dan kemahahidupan Allah. Adapun pendapat yang lain mengenai makna Al-Kursi digambarkan sebagai tempat atau ruangan yang sangat besar, di mana kapasitasnya itu mampu mencakup langit dan bumi. Seperti yang kita tahu bahwa ayat kursi ini merupakan ayat yang utama juga di dalam Al-Quran. Kemudian terdapat banyak keutamaan ketika kita membaca ayat kursi, seperti mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dianjurkan untuk membacanya selepas sholat fardu dan ketika zikir petang dan juga pagi, kemudian menjelang tidur. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai tafsir Asy-Sya'rawi surah Al-Baqarah ayat 255. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.